Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya belum dengar shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Saudara-saudara, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, saya percaya kita ada di tempat ini itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita ada di sini itu semua karena pertolongan Tuhan. Yang diberkati hari ini, lambaikan tangannya. Yang mengucap syukur sama Tuhan, lambaikan tangannya. Luar biasa. Sebelum kita masuk lebih jauh menyembah Tuhan, mari teman-teman semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menghormati kekudusan Tuhan. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Tuhan malam hari ini. Malam hari ini waktunya kita dengan Tuhan. Malam hari ini waktunya kita untuk dapat dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini kita harus mengalami realita Tuhan. Sehingga kita pulang tidak dengan sia-sia. Kita pulang dengan kelegaan. Kita pulang dengan perjumpaan yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini Tuhan. Kau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengundang Roh-Mu untuk ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Dan ketika pujian penyembahan dinaikkan di tempat ini Tuhan Yesus, benar-benar masuk ke dalam hadirat, masuk ke ruang tahta Allah. Sehingga pujian penyembahan kami hari ini tidak berlalu begitu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami meminta Roh-Mu Tuhan untuk terus bersama kami di tempat ini Tuhan. Fokuskan hati pikiran kami, jiwa kami Tuhan hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Waktunya malam ini kami bersama-Mu Tuhan. Waktunya malam ini kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mau Tuhan, kami mau berjumpa dengan-Mu Tuhan. Kami mau melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, penyembahan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari saudara jangan diam. Malam hari ini kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sembahkan Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Tuhan, bukan korban persembahan yang Kau inginkan dari kami Tuhan, tapi ucapan syukur kami yang naik dari hati kami ke hadapan-Mu, itu yang Kau terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, saya memberikan kesempatan untuk kita malam hari ini berdoa secara
secara pribadi dengan Tuhan, menaikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Karena begitu besar perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Ia menyelamatkan orang yang binasa. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami semua
pujian. Yes. Haleluya. Yes Tuhan, penyembahan kami. Yes, bukan kami lagi Tuhan, ciptakan kami. Yes, kemuliaan. Sekali lagi jemaat nyanyikan pujian ini. Kami tahu hidup kami. Yes. Yes, Jesus. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes Lord, penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Lagi kita nyanyikan pujian. Kami tahu hidup kami Tuhan. Yes, ku tahu hidupku. Yes Lord. Ku tahu hidupku. Yes, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
untuk duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua luar biasa, bukan? Amin. Dalam penyembahan saudara saya memposisikan diri saya sedang menyembah Tuhan. Kita ada di altarnya Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan baik. Kita menyembah Tuhan. Ada satu firman yang Tuhan berikan kepada saya, barang siapa yang mau melayani aku, ia harus menghormati kekudusanku. Dalam hal apa? Dalam segala aspek kehidupan kita. Teman-teman, bunga ini indah bukan? Cantik toh? Saya percaya kita lebih cantik karena kita diciptakan sesuai gambar dan rupanya Tuhan. Amin. Amin. Oke. Sebelum kita masuk ke praise kita, pujian kita, saya mau mendengarkan satu kesaksian dulu dari Kakak Tina. Mari Kakak. Iya, Kak Tina bersaksi. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, saya bersyukur kemarin Tuhan tambahkan lagi usia bagi saya, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya boleh kuat semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Banyak hal yang saya lalui dalam kehidupan saya, sampai saya boleh berdiri di depan teman-teman saat ini. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya tidak tahu mau bilang apa. Saya cuma mau bilang Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa baik. Apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi keinginan kita dalam masa depan kita, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, mari kita bawa serahkan kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan terbukti dalam kehidupan saya dari hari-hari yang saya lalui sampai pada saat ini, bukti penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Bukti cinta kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya bersyukur untuk rekan-rekan sepelayanan saya. Saya bersyukur untuk setiap apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Saya percaya itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Begitu juga bagi saudara. Mari kita sama-sama belajar untuk bersyukur. Apapun yang kita alami saat ini, kita percaya itu adalah rencana Tuhan. Itu ada proses Tuhan dalam kehidupanmu. Proses saya dan proses saudara itu berbeda. Jadi bagaimana kita mensyukuri, percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita pribadi. Mungkin itu saja. Saya bersyukur kan Tuhan Yesus baik, terlalu baik, sangat baik. Sampai sudah tidak tahu mau bilang apa karena Tuhan sungguh-sungguh luar biasa baik. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Katina dulu. Saudara-saudara semua masih capek? Masih capek? Kita bangkit berdiri lagi. Kita muji Tuhan dulu. Malam ini kan hujan di luar toh. Jadi waktunya malam ini kita dengan Tuhan. Oke. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Yes. Teman-teman, kita memuji Tuhan dengan ekspresi yang hati bersyukur dari Bandung. Karena dia baik bagi kita. Yes. Kasih setia
kasih dari teman-teman semua. Mungkin masih ada yang mau bersaksi. Teman-teman di luar masih hujan, jadi kita tidak bisa buru-buru pulang. Dan malam hari ini kita dengan Tuhan. Oke, ada yang bersaksi? Ada? Mungkin teman-teman yang baru hadir, yang baru bergabung. Mungkin Kak Catherine, haleluya. Mau bersaksi ya? Silakan duduk teman-teman semua. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya nih yang dadakan. Mungkin yang mau aku saksikan di sini adalah betapa besarnya cinta Tuhan buat hidupku, betapa besarnya anugerah yang Tuhan berikan buat hidupku. Dari kecil sampai besar sesungguhnya dengan akal manusia, kalau dengan kekuatanku sendiri aku nggak akan pernah mampu. Tapi satu hal, dimana ketika Tuhan memperkenalkan sosok seorang bapa, sosok seorang kekasih, seorang sahabat dalam hidupku, itu yang menuntun hari demi hari untuk aku melewati menjalani semuanya. Aku itu orang yang sangat sering merasakan yang namanya kesepian dan sendirian. Dan itu seringkali banyak dialami sama banyak orang lah. Kita dengar bisikan, kamu tidak dicintai. Kita dengar bisikan, kamu ditolak. Kita dengar bisikan ataupun melihat orang sekitar, oh dia lagi ngobrol berdua, jangan-jangan dia ngomongin aku. Aku sangat sering mengalami hal itu. Tapi semakin lama aku terus ada di tempat itu membuat diriku tidak pernah bisa mengenali pribadi Tuhan. Itu membuat diriku bahkan menjauh dari Tuhan, menjauh dari lingkungan, menjauh dari pergaulan, menjauh dari semuanya. Dari sahabatku, dari saudaraku, itu membuat ada jarak dan gap dalam hidupku. Sampai akhirnya suatu ketika Tuhan benar-benar memarahi hidupku, Tuhan bilang gak bisa kita hidup dengan seperti itu, gak bisa kamu hidup seperti ini. Kamu harus belajar untuk yang namanya bisa trust sama banyak orang, bisa percaya sama banyak orang. Mulai keluarkan kasih yang ada dalam hatimu, dalam hidupmu. Dan sedikit demi sedikit itu aku ubahkan. Aku harus bergumul setiap hari, berjuang setiap hari sesungguhnya dengan ini semua sampai detik ini, saudara-saudara. Tapi aku mau bilang Tuhan terima kasih. Kalau bukan Tuhan yang mengingatkan aku untuk ayo keluar dari kehidupanmu yang lama. Ayo mulai menjalani kehidupan yang baru. Ayo mulai melangkah berjalan sama Tuhan. Bahkan ketika Tuhan kirim aku ke Sulawesi Tengah ini sendiri kemarin, sebelum datang Abigail, aku bilang Tuhan nih yakin sendiri banget. Ini Sulawesi Tengah loh Tuhan, yang terkenal di Poso tuh ada terorisnya, orangnya agak kadang galak-galak gitu. Ini aku sendiri Tuhan, serius gak Tuhan? Sempat bercanda sih Tuhan. Tapi Tuhan bilang belajar untuk nikmati perjalanan cintamu sama aku. Oke siap. Dan aku menjalani semuanya. Setiap kali naik motor, gak pernah sekalipun aku itu naik motor tanpa yang namanya ngerasain cinta Tuhan. Gak tahu gimana, setiap kali aku di motor naik ke atas, ngajar mau kemana, aku tuh selalu nyembah di motor. Dan setiap kali di motor, sekalipun cuma 1-2 lagu ataupun ya suaranya naik turun gak jelas gimana, tapi Tuhan hadir di dalam helmku itu. Dan itu aku nikmatin semuanya. Dan kayak misi yang ada ditulis di sini, penginjilan, persekutuan, pemuritan, yaitu peribadatan, itu semua aku belajar berjalan dengan misi yang hampir sama dengan yang ada di sini, puji Tuhan. Berjalan sama Tuhan. Ketika aku penginjilan tuh gak pernah gampang, bener gak? Apalagi kalau hidup kita belum dipulihkan, gak bisa deh menyentuh orang, nih kakak gitu, gak bisa. Hidup kita harus dipulihkan dulu. Kemudian ketika persekutuan, bagaimana kita bisa membangun hubungan kita dengan banyak orang, dengan banyak teman. Kalau misalnya kita sendiri aja gak sembuh, masih aja dengerin tuh semua bisikan-bisikan. Pemuritan, memuridkan banyak anak. Kayak aku sekarang nih lagi memuridkan banyak anak-anak di atas sana Dan teman-teman penari yang ada di sini, yang ada di beberapa gereja yang lain, gak bisa juga aku akan memuridkan kalau misalnya aku gak pernah ngalamin yang namanya kasihnya Tuhan dalam hidupku.
apalagi peribadatan. Jadi itu aja yang mau aku sharingin. Aku berharap semua kakak-kakak, semua teman-teman, semua yang ada di sini, mau pemusik, mau pembawa firman, mau pembawa pujian, mau pemegang LCD atau apapun, kita alami Tuhan dalam hidupmu. Rasakan kasihnya Tuhan, lewati perjalanan cinta demi cinta, bukan cuma sama sesama, tapi sama Tuhan juga. Itu lebih nikmat, sekalipun kadang sakdet-saknya terasanya, kalau bahasa Jawanya maksudnya itu kayak agak nyes gimana gitu, tapi itulah nikmatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Catherine, Tuhan berkati. Mungkin dari teman-teman masih ada? Masih ada? Oke. Kalian? Oh, bersaksi mari Kak. Oke. Mari bangkit berdiri lagi. Kuangkat tanganku, kusorakan haleluya. Angkat tanganku, kusorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, kusorakan haleluya. Namamu berkuasa,
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita nyanyikan satu pujian menyembah-Mu seumur hidupku Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak disembah. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku janji-Mu, jaminan hidupku. Ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kebenaranku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu, jaminan hidupku. Ku aman dalam Oke, mari kita berdoa saudara-saudaraku. Tuhan, Engkau layak untuk kami sembah dan biarlah hari ini, saat ini juga hati kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami minta pengurapan, roh pengertian, roh hikmat dan roh hayu yang Kau berikan kepada kami untuk dapat mengerti isi dari kitab suci ini.
bahwa Engkau berfirman atas kami, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, segala bentuk ikatan roh jahat, setan, segala bentuk cengkramanmu aku perintahkan Engkau lepaskan dari setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, dan roh yang membuat seseorang tidak percaya Engkau enyah dari dirinya, dan roh pengertian Tuhan berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, pengurapan ilahi turun atas kita semua pada saat ini untuk dapat mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, silakan ambil posisi yang terbaik untuk mendengarkan firman hari ini. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi. Saudaraku, tema kita firman Tuhan hari ini ialah Tuhan masih memimpin hidupmu. Katakan sama-sama, Tuhan masih memimpin hidupku. Katakan di sebelahmu, Tuhan masih memimpin hidupmu. Saudara-saudaraku, sampai hari ini saya dan saudara masih ada, itu salah satu bukti bahwa Tuhan masih menyertaimu. Amin. Hari ini kau masih bisa makan, kau masih bisa kenyang, ada yang badannya naik, ada yang badannya masih stabil, itu pun bentuk dari penyertaan Tuhan hari ini, amin. Ada yang sudah gondrong, kalau sudah gondrong boleh gunting rambut. Saudaraku, kalau di hari-hari kemarin, saya dan saudara mengalami masa-masa sulit, ya kan, masa yang cukup berat. Mungkin tahun 2020, 2021, ataupun mungkin Januari kemarin. Kegagalan demi kegagalan, rasa kecewa demi rasa kecewa, rasa pahit demi rasa pahit engkau rasakan. Saya juga rasakan hal yang sama, melakukan kesalahan demi kesalahan. Kok kesalahan terus sih saya buat gitu? Kapan betulnya? Bahkan kita sakit, tapi sembuh juga kan? Semua masa sulit yang kau alami di hari kemarin, hari ini kau masih ada, itu membuktikan bahwa engkau itu orang yang kuat. Itu membuktikan bahwa roh Allah yang ada di dalammu itu terus menyertaimu. Walaupun mungkin ada yang terseok-seok, saudara. Amin. Percaya atau tidak percaya, roh Allah ada di dalammu yang memampukan engkau masuk di tahun ini, dan hari ini kau masih kuat. Engkau masih bernafas, engkau masih kerja walaupun masih mengeluh, engkau masih bisa makan walaupun kau mengeluh. Cuma tempe, ya kan, cuma rica, ya kan, kok kamu di jalan sana lihat orang tidak makan satu hari ada. Itu pun bukti bahwa Tuhan menyertai kita hari ini. Engkau mengalami masalah di rumah tangga, engkau mengalami masalah di tempat kerja, engkau masalah di kantor, di sekolah, di kampus, semua kan bisa kita lewati, ya kan? Kita masih bisa tidur, engkau masih bisa tertawa, hal yang paling luar biasa, engkau masih bisa datang ke gereja dan engkau mengatakan Tuhan Yesus itu baik, itulah kekuatanmu. Amin. Tapi mungkin saudara berpikir seperti ini, kalau memang Tuhan menyertai saya, kenapa masalah tetap ada? Kan gitu. Saudaraku, engkau ikut Tuhan bukan berarti masalah tidak ada. Engkau ikut Tuhan, itu pikul salib. Anugerah tanpa salib itu murahan, saudara. Itu bukan anugerah. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kemenangan sebelum kau berperang. Amin. Seringkali kita bilang seperti ini. Tuhan berkati saya. Tuhan bisa berkati kau. Tapi ketika Tuhan katakan beri apa yang ada padamu, seringkali kita bilang jangan dulu Tuhan. Tapi kita tuntut Tuhan untuk memberi. Ya kan? Wah, kalau saya sudah jadi orang kaya, saya akan beri perpuluhan 10 juta. Kenapa kau udah kasih perpuluhan hari ini? Dengan apa yang kau punya 10 ribu di situ. Amin. Kita selalu itu ngomong dengan Tuhan kalau nanti. Kenapa tidak sekarang kau beri hidupmu? Kenapa tunggu besok? Apa yang ada padamu? Tuhan ngomong dengan Musa. Apa yang ada padamu, Musa? Tongkat, pakai itu untuk membelah laut. Tuhan ngomong dengan Petrus, apa yang ada padamu hari ini? Cuma 5 roti dan 2 ikan, bawa kemari, saya kasih makan 5.000 orang. Saudara, apa yang kau genggam terus dengan tanganmu itu akan hilang.
Bahkan nyawamu sendiri. Tapi ketika kau serahkan semua, mau pekerjaan, mau jodoh, mau rumah tanggamu, mau semuanya, semua akan kembali. Bahkan berlipat kali ganda. Tuhan katakan hari ini juga, bukan tunggu kau mati di surga, kau dapat itu. Amin. Tapi seringkali kita suka menggenggam apa yang ada pada kita. Dan seringkali kita kecewa karena kita genggam itu. Kemarin saya habis sakit juga. Banyak orang yang habis sakit, 13 hari saya sakit. Saya tidak tahu saya COVID atau tidak. Yang jelas Tuhan sembuhkan saya. Kepala saya itu hampir pecah itu. Saya guling-guling di kamar. Saya pujian penyembahan sambil saya muntah-muntah. Tapi satu yang saya tahu, Tuhan pasti sembuhkan saya. Begitu juga yang sakit. Amin. Saudaraku, hari ini, bahkan dari tahun lalu, Tuhan itu sedang merestorasi pribadi kita. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik. Setiap masalah yang kau hadapi, saya hadapi juga masalah. Ada tantangan sama-sama kita hadapi, ada pencobaan yang kita hadapi. Itu pelajaran. Karena kita sedang masuk di sekolah kehidupan. Tapi sikapmu akan menentukan hasil dari pembelajaranmu. Apapun yang kau jalani hari ini, sikapmu menentukan apa yang kau dapat. Kita harus sama-sama bertobat setiap hari. Kita masih sama-sama berjuang setiap hari. Sampai hari ini dengan semua pergumulan yang berbeda-beda, kita juga masih sama-sama berjuang. Ada yang tidak berjuang? Satu hal yang saya tahu, Mazmur 37. Coba saudara buka ayat 23, 34. Tuhan menetapkan langkah orang benar. Kalau dia jatuh, itu tidak sampai tergeletak. Kita baca sama-sama Mazmur 37. Ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Kita akan baca bersama-sama. Oke, yang sudah dapat bisa katakan amin. Oke, 3, 2, 1. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itu dia. Saudara, kita sudah beri hidup kita ngomong sama Tuhan kan, kita sudah melayani, kita sudah berusaha hidup benar, kita sudah berusaha hidup kudus. Bukan berarti engkau bebas dari masalah, bukan berarti engkau tidak bisa jatuh di dalam dosa. Tapi firman Tuhan tegaskan, kalau kau jatuh, engkau tidak sampai tergeletak. Ada yang sampai tergeletak di sini? Kalau engkau sampai tergeletak, engkau tidak datang ke gereja. Engkau alami masalah hari kemarin? Ada yang sampai tidur-tiduran tergeletak? Tidak ada. Kita masih tetap bisa ketemu di tempat ini. Artinya engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Engkau masih bisa berdoa menyembah Tuhan. Itu karena Tuhan tetap menopang tanganmu. Dan kau tidak jatuh sampai kau tersungkur. Kau tersungkur di hadirat Tuhan bagus. Jangan sampai kau tersungkur di bawah masalah. Saudaraku, Tuhan itu baik sekali. Itu luar biasanya. Mau digambarkan, dilukiskan, saya juga kadang bingung. Dan itu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Tapi saya mau tekankan kepada kamu, kalau kamu mengalami Tuhan di masa-masa sulit, itu masa yang paling indah. Itu masa yang paling indah. Yunus lari dari panggilan, di masa-masa sulitnya di dalam perut ikan dia suka bertemu dengan Tuhan di situ, ya kan? Petrus di masa-masa sulitnya ketika dia berkhianat, Tuhan tetap jumpai dia di situ. Jangan ingat, engkau harus lepas dari mental lari dari kenyataan. Stop untuk lari dari hidupmu. Kalau engkau terus lari dengan Tuhan, kau tidak akan dapat apa-apa. Masalah itu untuk dihadapi. Pergumulan itu untuk kita gumuli. Itu. Tapi bergumulnya bukan sendiri dengan Tuhan. Bilangan 12 ayat 3. Ini keren ayatnya. Bilangan pasal 12 ayatnya ketiga.
Bilangan pasal 12 ayat 3, mari kita baca bersama-sama saudara-saudaraku. 3, 2, 1. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Wah, itu keren. Saya ulangi, saya bacakan untuk kamu. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Wah, firman Tuhan itu sangat jelas menekankan, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang paling lembut selembut sutra itu selain Musa. Tidak ada, saudara. Tapi kelembutan hati Musa, Tuhan terus merestorasi setiap hari, setiap waktu dari tahun ke tahun. Dengan caranya bagaimana? Dia diangkat menjadi sebagai pemimpin dan memimpin bangsa yang kepala batu. Bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang degil hatinya, yang selalu ditegur suka melawan. Tapi firman Tuhan katakan Musa paling lembut. Kelembutannya itu harus terus diuji. Makanya tidak salah Amsal katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan lembutkan hatiku, jangan heran hari itu kau diperhadapkan dengan orang yang bikin kau marah. Tuhan buat saya jujur hari ini, Tuhan akan uji kau dengan uang. Tuhan, saya mau menjadi orang yang setia, Tuhan perhadapkan kau dengan masalah. Dan terus engkau direstorasi, sampai benar-benar engkau muncul seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Hati Musa itu lembut sekali loh, sangat lembut. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda untuk membentuk kelembutan hatinya. Siapa yang paling lembut di sini? Siapa yang tidak pernah marah? Tapi setiap hari Musa itu marah loh. Kenapa marah? Lo bangsanya yang terus dituntun. Jangan kau tuntun kami. Kau siapa? Siapa yang akan kau jadi pemimpin atas kami? Wah, itu kalau saya jadi gembala terus kamu bilang, gembala turun kau. Gantian saya khotbah. Kamu udah disuruh khotbah, kamu ganti saya kok. Tapi itu terjadi loh dengan Musa. Jangan kau pimpin kami. Begitu sudah dibawa ke padang gurun, tapi hati mereka masih ada di Mesir. Waduh, menyesal saya kau bawa ke tempat ini. Kau mau bunuh kami. Lebih baik kami menderita menjadi bangsa jajahan, tetapi kami masih bisa makan bawang bombay, masih bisa makan daging, masih bisa makan ini dan itu. Engkau sering kali berkata seperti itu kan? Tuhan, biarkan saya hidup di dalam dosa. Yang penting saya masih bisa makan daging, saya masih bisa menipu, saya masih bisa kerja ini. Itu tadi saya katakan, seringkali kita suka menggenggam sesuatu yang tidak pantas kita genggam. Dan kita tidak menyerahkan kepada Tuhan. Saya mencoba untuk cari arti lembut hati, kata lembut hati di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu artinya seperti ini. Lembut hati itu tidak kaku, lunak, halus, lembut, tidak keras, dan mudah dibentuk. Artinya saudara, saya simpulkan begini. Saya mengambil kesimpulannya, Musa ketika Tuhan katakan bahwa dia orang yang paling lembut hatinya, artinya bukan karena dia tidak bisa marah, tapi dia mau diajar. Dia mau dibentuk, dia mau diproses Tuhan di padang gurun 40 tahun. Meskipun dia gagal masuk tanah Kanaan. Tapi Alkitab catat dengan jelas, Musa orang yang paling lembut hatinya. Karena dia mau dibentuk Tuhan. Dia mau diproses. Dia mau diperhadapkan dengan masalah. Sampai-sampai Musa bilang begini. Tuhan ngomong dengan Musa. Musa, waktunya engkau berangkat hari ini dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Saya akan mengutus malaikatku kepadamu untuk menyertai engkau. Apa yang Musa katakan? Saya tidak mau Tuhan. Kalau kau mau suruh saya dengan bangsa ini ke tanah Mesir, jangan suruh malaikatmu. Saya mau engkau sendiri yang tuntun saya. Kan ada lagunya, bilang kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Saudara, kalau saudara, Tuhan panggil saudara dalam pelayanan, Tuhan menetapkan engkau dalam pekerjaan, Tuhan menetapkan engkau di kota ini untuk ini dan itu, Tuhan akan sertai. Bahkan Daud berkata, meskipun dalam lembah kekelaman, saya tidak takut bahaya, karena di situ ada Tuhan. Meskipun hari ini engkau lihat semuanya gelap, samar-samar, di situ tetap ada Tuhan, saudara. Asal engkau tetap percaya satu karakter Tuhan yang sifat Tuhan tidak pernah bisa berubah sampai selamanya. Dia maha hadir. Meskipun Tuhan kadang tampak jauh,
Bahkan mungkin ada di mana masa-masa di mana engkau tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak ada, Tuhan sengaja menarik dirinya ke belakang untuk membuat engkau mengukur Tuhan, jangan pakai perasaan. Tapi engkau hidup dengan janji, bukan pakai perasaan-perasaan lagi. Seringkali orang itu tertipu dengan perasaan mereka. Makanya Yeremia katakan seperti ini, siapa yang bisa mengenal hati? Hati manusia itu licik loh. Seringkali kita ditipu oleh perasaan kita sendiri. Hati-hati dengan kata begini, saya merasa sudah dekat dengan Tuhan, saya sudah merasa bertobat, saya sudah merasa ini, itu celaka loh orang yang merasa. Jangan pakai perasaan. Iman itu beda-beda tipis dengan perasaan. Jadi kau jangan samakan iman itu dengan perasaan, itu berbeda. Iman itu tidak tergantung situasi, iman itu tergantung firman, tapi perasaanmu tergantung situasimu. Kalau uangmu lagi banyak, engkau lagi senang, perasaanmu senang. Tapi kalau engkau lagi susah, engkau katakan Tuhan tidak besertaku, kan gitu. Jadi jangan kau pakai perasaan dengan Tuhan. Jangan diukur Tuhan dengan perasaan kita, karena perasaan kita juga kadang bisa menipu. Matius 12 ayatnya ke-20. Kita akan baca bersama ayat ini. Matius pasal 12 ayatnya ke-20 kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Oke, 3, 2, 1. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang atas dirimu. Ingat saudaraku, sekacau-kacaunya hidupmu hari ini, hidupmu kemarin, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kau. Tuhan datang mencari yang terhilang, mencari yang rusak untuk menjadikan kita orang yang berkualitas. Karena di tangan Tuhan sampah itu bisa didaur ulang. Sampah di tangan pemulung tetap sampah saudara. Dijual harganya 10.000 1 kilo. Sampah itu kita dulunya sampah masyarakat. Tuhan katakan kalau kau datang kepadaku, sampahmu itu saya daur ulang, itu bisa jadi emas. Itu bisa menjadi barang yang punya nilai harga tinggi, punya harga jual beli yang berkualitas. Tapi kalau kau tetap pegang hidupmu dan pertahankan hidupmu yang masih seperti itu saja, engkau akan tetap seperti itu. Mungkin hari ini saudara berkata, saya itu seperti bulu yang patah terkulai. Saya itu seperti sumbu yang mau nyala pun segan, mati pun tidak mau. Yang sudah remang-remang mau mati, malas mati, mau hidup juga tidak punya energi mau hidup. Merasa terhina, merasa tidak layak, merasa saya ini kotor, merasa saya ini bodoh, saya tidak pantas di hadapan Tuhan. Semua kita tidak ada yang pantas, hanya kasih karunia Allah yang memantaskan kita datang di hadapan Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu ahli, Tuhan Yesus kita itu ahli mengubah sesuatu yang pahit itu jadi manis. Kasih karunia Allah yang besar itu sanggup memulihkan keadaan hidup kita. Saya ingin balik ke kitab Bilangan tadi. Kita baca ayat selanjutnya tadi itu, Bilangan pasal 12 tadi. Bilangan pasal 12 itu. Oh, bukan Bilangan tadi, di kitab Keluaran. Tadi Musa ngomong dengan Tuhan tadi itu. Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayatnya yang ayatnya ke-15 sampai selanjutnya saya akan baca, saudara bisa perhatikan. Musa ngomong begini dengan Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, ini kepada Allah ini ditujukan. Jika kau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini.
Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umat ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Itu keren. Tuhan Musa mendapatkan kasih karunia Tuhan Allah, dan dikatakan Allah mengenal Musa. Saudara, jangan sampai engkau melayani Tuhan, engkau jadi orang Kristen tapi Tuhan tidak kenal kau. Jangan sampai kita sudah lama ikut Tuhan, tapi kita tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ada dua hal yang menghambat kasih karunia Tuhan atas kita. Yang pertama dosa, yang kedua tidak mau mengampuni. Itu menghambat kasih karunia. Saudaraku, kalau engkau tidak mau mengampuni dirimu, mengampuni Tuhan, mempersalahkan Tuhan, mengampuni orang di sekitarmu, saya juga sebagai pendetamu tidak bisa tolong kau. Dan semua orang tidak ada yang bisa tolong kau. Kalau kau tidak bisa mengampuni orang. Kalau kita mau bebas, lepas, satu saja kuncinya. Pengampunan. Tidak mau mengampuni itu yang menghambat kasih karunia Allah. Mau siang malam kau berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku, berkati rumah tanggaku, berkati pelayananku. Kalau masih ada pahit di situ, berkat Tuhan tidak bisa turun. Itu menghambat semuanya. Saudara tahu, ketika di kitab Lukas pasal 2 atau Markus pasal 2 itu dikatakan seperti ini. Yesus sedang mengajar di rumah salah satu orang. Kemudian ada orang sakit datang. Tidak dijelaskan sih 4 atau berapa orang yang angkat orang itu. Dia ada di tempat tidur. Kemudian orang ini ternyata semua punya iman. Karena mereka mau masuk di dalam rumah, tidak ada jalan lagi. Akhirnya mereka sepakat, bagaimana kalau ngoni kita angkat nih di atap. Itu kisahnya seperti itu. Kalau kita angkat di atap, ini orang tidak bisa jalan loh bertahun-tahun. Tidak jelas juga apakah dari kecil atau kapan. Intinya dia lumpuh, dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Dan teman-temannya angkat dia. Saudara, kalau itu orang tidak punya iman, dia akan ngomong, jangan kau celakakan hidupku untuk naik di genteng itu. Itu. Tapi untuk mendapatkan kasih karunia Allah ada pengorbanan, saudara. Ayo mari kita angkat dia, dibawa naik ke atap. Anggaplah seperti ini, saya lagi khotbah ya kan. Tiba-tiba ada orang bongkar atap ini. Kubrak. Kemudian turun pelan-pelan tempat tidur dari atas. Kemudian Yesus ngomong, wah, apa yang Yesus lihat? Yesus melihat iman dari teman-temannya. Makanya ada hamba Tuhan ngomong begini, tunjukkan temanmu, maka aku akan tunjukkan masa depanmu. Tunjukkan pasanganmu, aku akan tunjukkan masa depan pernikahanmu. Saudara, kalau kau dengan orang yang tidak punya iman, kelihatan sudah masa depanmu itu sangat jelas. Sama seperti mereka yang tidak punya iman. Kemudian turun itu tilam dengan mungkin pakai katrol itu, atau pakai tali atau apalah. Pokoknya dikasih turun. Kemudian Yesus ngomong, wah, Yesus melihat iman mereka. Dan Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Apa hubungannya orang sakit dengan Tuhan katakan dosa diampuni? Makanya para ahli Taurat dan orang-orang semua bingung. Siapa dia bisa mengampuni dosa? Orang ini tidak butuh pengampunan. Orang ini butuh kesembuhan karena dia lumpuh. Tapi yang membuat orang ini lumpuh itu karena dosa dan dia tidak mau mengampuni. Itu yang menghambat kasih karunia. Makanya setiap kali Tuhan mau memberkati kita, Tuhan harus singkirkan penghalang antara kita dengan Tuhan Yesus dulu. Harus disingkirkan penghalangnya. Apa penghalangnya? Dosa dan tidak mau mengampuni. Itu yang membuat seringkali kita bilang Tuhan tidak beserta kita. Padahal Tuhan menyertai kita, tapi kita tidak tahu. Karena ada selubung yang menutupi hati, pikiran, mata hati kita, telinga kita. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara-saudaraku untuk mendapatkan kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang sempurna? Ampuni dirimu sendiri. Ampuni orang lain. Dan akui dosa. Kita sampai saat ini saudara dan saya masih terus berjuang. Seringkali kita bilang Tuhan sama hidup kudus Tuhan. Besok jatuh. Saya datang lagi sama Tuhan. Tuhan sama hidup kudus. Besok saya jatuh lagi. Saya datang lagi Tuhan sama hidup kudus. Tuhan tahu perjuangan kita.
Engkau mau terus berjuang atau engkau diam saja? Tuhan, sudahlah seperti ini saya. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau engkau terus berjuang, dan terus berjuang. Sampai engkau dimurnikan, kau keluar jadi emas, bukan jadi sampah. Amin saudara. Ingat saudaraku, Tuhan itu tetap beserta kita, bahkan di lembah kekelaman, di masa-masa sulit, di masa-masa kelam, Tuhan tetap ada. Satu hal yang kau harus tahu, sekacau apapun hidupku, Tuhan tidak pernah tolak kita. Sampai hari ini Tuhan terus merestorasi supaya kita bisa mengerti tentang Dia. Hidup kita diubahkan, hati kita diubahkan. Dan sampai kita melihat dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Saya mau ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Mari bangkit berdiri. Nah, saya undang Ibu Gembala, kita akan penyembahan dulu sejenak. Ayo musik naik semua. Singer juga naik, silakan. Naik dua-dua saja. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian kita, dengan penyembahan kita, dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang selalu baik, Dia Allah yang selalu menyertai kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Dia Allah yang selalu maha hadir dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini ref saja. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku
Puaskan setiap kami di tempat ini Bapak. Puaskan setiap kami di tempat ini. Puaskan setiap kami di tempat ini Tuhan. Dengan roh kekudusan-Mu. Dengan roh kudus-Mu Bapak. Ya sarada mana sekere semua yang rindu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan hadir kepadamu secara pribadi. Ya sarala mana sakara dan sakara lama papa. Ya harala mana sarala papa. Engkau yang masih ragu-ragu, Tuhan menetapkan hatimu. Ada kekuatan yang baru. Tuhan hadir di hatimu. Undang Yesus hadir. Ya harala mana sakara dan ya harala mana sakara papa. Mari dengan lembut Roh Kudus masuk ke setiap pribadi di tempat ini. Roh Kudus yang memberikan ketenangan, Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, memenuhi setiap pribadi di tempat ini. Ya lala mana sakarala papa. Segala kekhawatiran apapun itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala beban yang dirasakan setiap pribadi, hari ini Tuhan bukakan jalan. Saat Tuhan buka jalan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Ya lala mana sakarala batasarala papa. Ya karala mana sekerera batasan karala more rekasai karala more. Allah itu roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kami terima kemerdekaan di tempat ini Tuhan. Kami terima kemerdekaan buat setiap pribadi di tempat ini. Kami terima kemerdekaan di tempat kerja kami. Kami terima kemerdekaan di pelayanan kami. Kami terima kemerdekaan di tempat-tempat Engkau tempatkan kami untuk melayani Tuhan. Ya sarala marala Bapak. Kami terima kemenangan, kemerdekaan terjadi di kota Palu, di gereja ini, di lingkungan ini, terjadi di dalam nama Yesus. Sakarera mana sakarera. Ya rala mana sakarera. Allah yang baik, Allah yang luar biasa yang kami punya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar di hidup kami. Kasih karunia-Mu yang melimpah buat setiap Yes, kami. Tuhan. Terima kasih Terima Yesus. kasih. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi kepada kami. Kami tahu ada kemenangan saat kami melangkah Yes, bersama dengan Engkau benar, Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Ya. Tuhan Allah yang menuntun langkah kaki kami. Ya, Tuhan. Tuhan Allah yang memegang tangan kami berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan lebih lagi. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Ya Yesus baik. Yesus baik. Ya Yesus baik.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Aku berdoa segala yang sakit, segala bentuk ikatan, segala bentuk cengkraman dari si jahat hari ini sudah diputuskan. Amin. Dalam nama Yesus. Segala bentuk kekhawatiran, bentuk kecemasan, rasa tidak berharga, hari ini nilai-Mu sudah diubah. Amin. Engkau berharga bagi Amin. Tuhan. Amin. Engkau dipulihkan dalam nama Yesus. yes. Engkau direstorasi Amin. menjadi Haleluya. manusia baru, Yes. manusia Kristus di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat kami berikan kepadamu. Dalam nama Yesus mari semua berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih yang diberkati, lambaikan tangan. Haleluya. Teman-teman, sebenarnya saya tidak mau bersaksi, tapi dengan khotbah tadi, Hendrik itu berbicara tentang iman. Saya kesaksian tahun lalu ya. Tahun lalu kan masih parah-parahnya COVID toh. Nah, ada tanteku, dia tuh pergi bajual di pasar. Dia bajual di pasar, kok dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah so dalam keadaan demam, so nyeri tulang, so pokoknya so gejala COVID. Dari dapur so bicara begini, ini orang tua kayak tidak meyakinkan. Saya sudah lihat, pasti ini gejala COVID. Teman-teman tahu, saya masuk dalam kamar, saya bilang, Tuhan, saya bilang begini, kalau ini COVID, saya berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu tidak ada di rumah ini, kuasa-Mu pergi dari rumah ini, Kau tidak berkuasa, sedikit pun tidak ada kuasa-Mu dalam rumah ini. Saya berdoa, saya deklarasi firman, teman-teman tahu apa yang terjadi? Ternyata 3 hari kemudian, tante saya itu pas swab, dia ternyata betul-betul positif COVID. Sementara saat itu saya minum dari bekas minumnya, saya minum, saya jaga, saya atur. Sampai saat ini saya tidak ada apa-apa, sedikit pun tidak ada kena. Kalau dibilang masalah imun tubuh, tidak betul imun tubuh. Karena saya rajin begadang, karena saya rajin begadang, baru makanku tidak teratur, pasti lebih rentan. Tapi saya percaya satu, kuasa doa, iman. Saya mulai belajar itu. Oke. Jadi teman-teman, sekarang ini pun Omikron kan lagi merajalela. Kita deklarasi firman, kan Tuhan bilang ada kuasa sama Tuhan. Yes toh? Jadi kalau ada penyakit COVID, dalam nama Yesus kau lewat, tiada kuasa-Mu, kami yang menang. Yes, itu yang selalu saya pegang sama diriku, itu yang selalu buat saya kuat. Tuhan, saya tidak takut, saya tahu Tuhan yang bersama saya. Yes, mari kita memberikan persembahan kita nyanyikan satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak
kita akan mendengarkan pengumuman. Masih bersuka cita? Haleluya. Puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru pertama hadir, yang sudah 2 kali, 3 kali hadir. Puji Tuhan. Kita kedatangan teman baru, kalian yang lain pasti belum kenal dan masih lihat wajah baru di tempat ini. Kita punya 2 teman. Mari silakan perkenalkan diri. Ya, di sini dah. Di situ aja deh, perkenalkan. Hai Catherine. Hai Abigail. Terima kasih sudah datang ke tempat kami. Salam karis, salam kasih karunia. Saya pertama ketemu dengan apanya kamu ya? Catherine, kakaknya kamu, adiknya kamu. Saya pertama bertemu itu di waktu persekutuan doa. Kayu lihat dia menari. Waktu itu saya bilang, karena saya baru ketemu juga, jadi mungkin belum ini saya untuk cerita dengan dia. Saya bilang, duh anak-anak di gereja ini semua mau belajar menari di tahun ini. Dan sudah ada grup, sudah ini. Jadi saya bilang begini, sampai saya bilang sama Kak Hendrik, saya suka panggil itu, ada yang itu yang belajar menari. Tapi belum kesampaian waktu itu. Puji Tuhannya waktu ada kegiatan di gedung SKM, Kayu ikut. Biar saya seorang tua begini saya ikut. Kayu ikut latihan menari, ketemulah dengan Catherine. Kami duduk-duduk semua, si Tina, Mita yang ikut latihan. Tiba-tiba dia datang, Tuhan bawa dia, menuntun dia untuk datang di kelompoknya kami. Dan dia bilang, Kak bagaimana penari di sana? Kami masih belajar untuk tahun ini. Kak, boleh saya yang ajar menari? Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan dulu. Kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih deh sudah datang dengan kami di tempat ini. Kami menyambut dengan sukacita, bahagia, terima kasih. Pengumuman untuk seminggu ke depan. Hari Senin kita ada doa di tempat ini jam 7 malam. Untuk para pendoa yang terus berdiri buat gereja pelayanan Kota Palu datang di tempat ini. Kemudian hari Selasa kembali kita datang di tempat ini. Semua teman-teman yang rindu untuk melayani Tuhan dengan tarian-tarian. Teman kita, saudara kita, Catherine dan Abigail yang akan mengajar kita hari Selasa di tempat ini jam 7 malam. Hari Rabu komsel kita digabung di rumah saudari Unun. Karena Unun minta untuk digabung ulang tahunnya Malika. Dia minta gabung komsel. Nanti undang teman-temannya kita juga yang belum hadir hari ini. Nanti boleh kalian japri-japri. Soalnya kalau di grup kurang ini mereka. Hari Kamis hari Kamis latihan. Latihan untuk para pemain musik. Juga yang melayani. Hari Jumat kembali kita hadir di tempat ini yang rindu untuk berdoa sama-sama. Kesatuan hati mari datang dalam doa dan puasa jam 7 malam di tempat ini. Hari Sabtu kembali kita datang di tempat ini anak-anak yang melayani Tuhan untuk pelayanan minggu ada latihan dan doa. Kemudian hari Minggu kita kembali berjumpa di tempat ini jam 5 sore. Saya ingatkan kembali untuk janji iman kita. Jangan dilupa kapan dikumpulkan? Awal bulan Maret. Jadilah sesuai imanmu. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cek. Kita satu dalam doa kita berdoa. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan penyertaan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan.
Kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan, dalam genggaman-Mu Tuhan, dalam mata-Mu, dalam hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan roh pertobatan di Indonesia Tuhan. Pemulihan Tuhan terjadi di Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin Tuhan yang ada di Indonesia dari provinsi sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan, biarlah mereka boleh bertanggung jawab dengan tugas mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh bertugas dengan sesuai dengan aturan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan gerakan setiap hati mereka Tuhan untuk donasi-donasi Tuhan untuk orang-orang yang di jalanan Tuhan. Orang-orang yang kurang mampu Tuhan. Engkau berikan mereka hati seperti hati-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Jokowi Tuhan. Otoritas yang berasal daripada-Mu Tuhan. Turun Tuhan dalam kehidupannya, dalam keluarganya Tuhan. Tuhan berkati dia dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk Kota Palu, di mana kami tinggal Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak pernah terbatas Tuhan di dalam kehidupan kami. Terutama untuk kota di mana kami tinggal Tuhan. Era nama Yesikara labatakara labaya sandara nama Yesua. Ora nama Yesikara dabatakara labaya sikara nama Yesua. Kami rindu Tuhan, Engkau memakai anak-anak muda yang ada di Kota Palu Tuhan. Terutama anak-anak muda yang ada di gereja-gereja Tuhan. Yang selalu berdoa untuk Kota Palu Tuhan. Berikan kami kesatuan hati Tuhan. Untuk membangkitkan jiwa-jiwa muda yang ada di Kota Palu Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan secara luar biasa Tuhan. Engkau kuatkan iman percaya kami Tuhan. Di sepanjang hari Tuhan. Di sepanjang aktivitas kami Tuhan. Di saat kami berjumpa dengan orang-orang yang tidak mengenal akan Engkau Tuhan. Engkau pakai bibir mulut kami Tuhan. Apa yang sudah kami dengar tentang firman-Mu Tuhan. Mujizat-Mu yang sudah kami lihat Tuhan. Biarlah kami bersaksi Tuhan tentang kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kota Palu Tuhan, Engkau selamatkan Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mengambil alih Tuhan, penguasa yang ada di Kota Palu Tuhan. Ya sikara dabaya sandara nama ya sikara labaya sua. Ora nama ya sakara dabaya sikara dabaya sua. Penguasa-penguasa yang ada di udara Tuhan. Ora nama ya da. Malam hari ini Engkau tunduk dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ora nama ya sikara labaya sikara labaya sua. Kami punya Tuhan yang ajaib. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, kami meminta belas kasih-Mu Tuhan turun atas Kota Palu Tuhan. Engkau melihat apa yang terjadi di Kota Palu Tuhan. Engkau melihat Tuhan apa yang terjadi di Kota Palu setiap harinya Tuhan. Ya sanda nama Yesikara dabatakara laba Yesua. Engkau melihat anak-anak yang di jalanan Tuhan. Engkau melihat anak-anak yang di kos-kosan Tuhan. Ya sikara dabaya nama Yesua. Ona nama Yesikara labatakara laba Yesua. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan turun atas kehidupan mereka Tuhan. Turun memenuhi kehidupan mereka Tuhan. Terlebih Tuhan Engkau jumpai mereka secara pribadi Tuhan. Sehingga mereka mengenal siapa Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk kami di tempat ini. Jemaat-Mu Tuhan. Engkau melihat Tuhan. Seberapapun kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau melihat setiap tetesan air mata kami di tempat ini Tuhan. Ya sikara nama ya sandara nama Yesua. Berikan kami terus kesatuan hati Tuhan dalam pelayanan ini. Berikan kami cinta kasih-Mu Tuhan. Saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Ona nama Yesikara labatakara laba Yesua. Kami percaya Tuhan, di saat kami memegang tangan satu dengan yang lain Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah lepas dari kami Tuhan. Kuasa-Mu selalu ada dengan kami Tuhan. Bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Yesikara nama Yesandana nama Yesua. Kami percaya Tuhan. Kesehatan, kekuatan, berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau curahkan untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat yang sedang bergumul Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu setiap pergumulan kami pribadi dengan pribadi Tuhan. Hamba percaya Engkau bukakan jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Waktu-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami mau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyediakan yang lebih terbaik Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan.
untuk pembayaran sewa ruangan atau gedung gereja kami Tuhan. Waradabayesi karena nama Yesua. Engkau mengetahui kondisi kami Tuhan di tempat ini. Engkau mengetahui kami anak-anak di tempat ini, kondisi kami Tuhan. Era nama Yesika dan nama Yesan dan nama Yesua. Ora nama Yesika dan nama Yesua. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah, segala Allah Tuhan yang tak pernah habis Tuhan. Segala sesuatu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mampu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Engkau sediakan Tuhan untuk pembayaran ruangan Tuhan tahun ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jumpakan kami dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami Tuhan. Apapun yang membentengi setiap doa-doa kami untuk datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa setiap awan gelap apapun itu Tuhan. Dosa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami patahkan kuasanya Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah doa-doa kami Tuhan boleh naik berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Aku Punya Tuhan Yang Besar. Mari saudara-saudaraku kita akan akhiri ibadah ini. Bapa, dimuliakan nama-Mu, kami mengucap syukur karena kasih karunia dan kebaikan Allah yang dari hari demi hari terus nyata dalam kehidupan kami. Saudara-saudaraku, aku berdoa biarlah imanmu semakin hari semakin kuat. Aku berdoa manusia rohmu semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Dan aku berdoa biarlah hatimu senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah membawa sukacita, kekuatan, keperkasaan dari Allah dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dan mengajarkan kita untuk tetap taat dan hidup di dalam kebenaran Allah. Dalam nama Yesus, mari kita tutup ibadah ini dengan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Ibadah kita sudah selesai.